Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yara. Selamat berjumpa kembali bersama saya Yulia Maulini dalam Public Review, yang merupakan kegiatan rutin dari Yara dalam mereview kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga penyelenggaraan pemerintah di Aceh, dan juga menyampaikan beberapa berita terupdate dari Yara tentang Aceh khususnya. Dan tema kita pada hari ini adalah peran BPMA dalam pengelolaan migas di Aceh, yang mana kita tahu BPMA lahir dari pertikaian panjang antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Aceh, yang dengan adanya MOU Helsinki, maka lahirlah BPMA melalui PP nomor 23 tahun 2015 tentang pengelolaan migas. Dan bersama saya telah hadir seorang narasumber, yaitu Bapak Afrul Wahyuni selaku Deputi Dukungan Bisnis BPMA. Selamat sore Pak Afrul. Sore, Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi bagaimana dan seperti apa lembaga BPMA itu Pak? Oke, kalau kita mau mengulas dari pertama, BPMA itu badan yang lahir dari PP 23 tahun 2015. Ya. Kalau diulasnya lagi, ini adalah salah satu bargaining politik ya. Ya. BPMA dasarnya dari MOU Helsinki. Ya. Kemudian ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, di mana pasal 160 ayat 1 dan 2 itu mengatur tentang mengelola bersama sumber daya migas di Aceh antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Aceh. Ya. Setelah 2006, 9 tahun kemudian, lahir PP nomor 23 tahun 2015 tentang pengelolaan bersama sumber daya migas di Aceh. Dibentuklah Badan Pengelola Migas Aceh. Jadi BPMA ini lahir seperti Lia bilang tadi, ini sebuah historis panjang dari konflik yang berkepanjangan. Ya harapannya mudah-mudahan BPMA ini setidak-tidaknya bisa menjadi harapan dan apa yang diharapkan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2015 itu dan MOU Helsinki. Iya. Oke. Kemudian apa itu Pak KKKS? K3S atau KKKS itulah kontrak kerjasama antara si kontraktor dan yang kita kenal sebagai perusahaan minyaknya. Iya. Kemudian BPMA atau SKK Migas itu sebagai regulatornya. Baik. Kemudian ada berapa wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab dari BPMA? Saat ini di Aceh ada 11 wilayah kerja, tapi ada 4 wilayah kerja aktif yang sekarang sifatnya development atau pengembangan. Itu ada Blok A yang operatorshipnya Medco INP Malaka. Iya. Kemudian Blok Sumawe yang operatornya Zaratek NV. Kemudian ada blok wilayah kerja B yang saat ini operatornya PT Pema Global Energy atau PGE, dan satu lagi Blok Pase yang operatornya itu Triangle Pase Incorporation. Kemudian dari 11 tadi 4 sebagai kategori blok produksi. Kemudian ada blok eksplorasi, ada short blok A yang operatorshipnya di KRE Kelang Energy. Kemudian ada blok Andaman 3 di offshore laut, itu yang operatornya Repsol Talisman. Kemudian ada beberapa blok lagi yang statusnya ini bisa kita bilang delay atau pending. Ya. Artinya operatorshipnya ada yang mengembalikan ke pemerintah, ada yang belum dikelola atau komitmen kerja pastinya belum dibuat. Ya. Kemudian juga ada beberapa blok yang saat ini sedang di joint study. Itu masih diproses, ya kita harapkan nantinya ke depan akan bertambah blok-blok migas baru di Aceh. Ya, semoga. Kemudian sedikit membahas tentang isu yang kerap muncul nih Pak, tentang pengelolaan blok B yang dikelola oleh PT Pema melalui anak perusahaannya PT Pema Global Energy, yang mana isu yang muncul ada keterkaitan PT Energi Mega Persada. Nah, dapatkah BPMA memberikan penjelasan yang komprehensif bagaimana kondisi yang sebenarnya? Oke. Blok B ya, Blok B ini menjadi hot issue selama beberapa waktu, mungkin sampai hari ini juga. Yang pertama, BPMA secara menilai ya, secara Acehnya lebih diuntungkan jika blok itu dikelola oleh Aceh. Ya. Kemudian secara peraturan atau regulasi yang berlaku, yang mendapat privilege ketika salah satu kontrak blok berakhir, kalau secara nasional itu adalah BUMN, biasanya di sini Pertamina. Kemudian kalau untuk wilayah kewenangan Aceh, privilege-nya itu ada di badan usaha milik daerah atau badan usaha milik Aceh.
Mungkin atas dasar tersebutlah pemerintah Aceh berinisiasi untuk mengelola blok tersebut di bawah badan usaha milik Aceh atau BUMD Aceh, dalam hal ini PT PEMA selaku badan usaha milik Aceh. Ya. Saat ini isu-isunya yang terjadi. Sejauh ini Blok B saat ini sudah dikelola oleh PT PEMA Global Energy, yaitu anak perusahaan yang berada di bawah PT PEMA. PT PEMA membentuk anak perusahaan yang saat ini mengelola Blok B tersebut. Ini PT PGE ini menjadi operatorship-nya. Sejauh ini komposisi dari PT PEMA Global Energy tersebut adalah 99% sahamnya di PT PEMA, kemudian 1% itu di PT PL, BUMD-nya Loksmawe. Apakah terjadi perubahan komposisi saham sampai saat ini? Secara operatorship belum ada. Semenjak penandatanganan kontrak antara pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh BPMA dengan Direktur PT PGE ya. Nah, kemudian masalah isu dan semuanya masalah pendanaan lah. Pendanaan ini akan menjadi B2B-nya PT PEMA. Artinya bisnis to bisnisnya PT PEMA, dari mana pendanaan mereka. Sementara yang akan kita awasi adalah kegiatan dalam rangka menjaga produksi dan cadangan. Artinya mereka ketika berkontrak dengan negara memiliki komitmen kerja pasti. Itulah yang akan selalu diawasi oleh BPMA menyangkut dengan komitmen kerja pastinya. Sejauh ini sampai detik ini perubahan-perubahan yang menyangkut dengan kepemilikan dan hal-hal yang mengikuti dengan itu belum ada di kita. Jadi yang kita kenal saat ini dokumen yang ada di BPMA adalah PSG kontrak untuk wilayah kerja B antara negara Republik Indonesia dengan PT PEMA Global Energy. Kemudian isu yang muncul kan ini tentang PT Energi Mega Persada, anak dari perusahaan Bakri Group. Kenapa isu tersebut yang muncul? Ketika kita ngomong masalah isu, ini kan menjadi B2B-nya PT PEMA ya. Bisnis to bisnis. Tapi ketika terkonfirmasi dengan BPMA akan melihat dari perjanjian yang ada saat ini. Perjanjian yang ada saat ini adalah itu ada yang seperti saya ungkapkan tadi. Sejauh ini kepemilikan PT PEMA Global Energy 99% PT PEMA, kemudian 1% PT PL Loksmawe. Menyangkut dengan investasi dari luar yang mensupport untuk pendanaan si PT PGE ini, itu akan menjadi ranahnya bisnis to bisnis PT PEMA. Selama tidak ada perubahan operatorship dari kontrak kerjasamanya, mereka ini menjadi perjanjian bisnis antara mereka, baik itu dengan IMP atau dengan siapapun yang menurut PT PEMA mempunyai kemampuan finansial dalam mensupport mereka. Baik. Kemudian apa rencana utama BPMA dalam pengelolaan industri hulu migas di tahun 2021? Di 2021 kita menghadapi masa-masa yang cukup sulit ya, dengan isu pandemi ini. Kemudian ada beberapa isu yang menyangkut dengan komersialisasi gas untuk produksi Aceh. Kemudian juga dengan penurunan produksi, ini yang harus kita jaga selalu. Artinya dengan ditetapkannya sebagai PT PGE sebagai operatorship, kita akan mempunyai target-target ke depan yang akan meningkatkan jumlah produksi negara, kemudian salah satunya juga untuk menambah angka cadangan melalui komitmen kerja pasti mereka. Salah satunya komitmen kerja pasti mereka adalah untuk mengembangkan beberapa lapangan di wilayah kerja B yang sejauh ini belum dilakukan oleh operator sebelumnya. Jadi harapan kita dengan meningkatnya produksi untuk negara ini akan menambah penghasilan negara dari sektor migas. Baik. Itu kan rencana tadi ya Pak ya. Kemudian tantangan yang dihadapi oleh BPMA dalam pengelolaan industri hulu migas seperti apa Pak? Ya tantangannya sangat besar dan juga sangat banyak. Tapi kita coba meredus beberapa tantangan-tantangan ini dalam kerangka-kerangka yang cukup bisa kita ukur. Tantangan yang berikut, yang terutama adalah investasi. Bagaimana kita merubah paradigma bahwasanya berinvestasi di Aceh akan menjadi sebuah investasi yang sangat menguntungkan. Artinya harus ada insentif-insentif, kemudian regulasi-regulasi yang berpihak cukup fair antara kontraktor dan bagian negara, yang nantinya kita harapkan ini bisa menarik untuk investor-investor migas untuk menanamkan investasinya di Aceh. Ada beberapa potensi blok yang kita punya yang sampai saat ini hanya dilirik doang, tapi belum berani untuk dikerjakan. Ya harapan kita
dengan kemandirian mengelola bersama kewenangan migas yang ada di Aceh melalui BPMA, kita harapkan investor-investor akan dapat yakin akan investasi yang akan mereka lakukan di Aceh. Iya, baik, kita sedikit membahas ke pembahasan di belakang ya Pak tentang keterkaitan antara PT EMP yang menjadi isu ya. Jadi ini adalah hubungan antara bisnis ke bisnis, tidak bisa diketahui oleh publik, Pak. Jadi seperti ini ya. Iya. Kalau saya akan bicara dulu dalam konteksnya si BPMA. Baik. BPMA secara tugas dan fungsinya adalah pengelola wilayah kerja yang ada di area kewenangan Aceh. Iya. Dalam hal ini BPMA berkontrak dengan K3S tadi. Iya. Artinya yang kita awasi dalam K3S tadi adalah komitmen kerja pasti mereka dalam kontrak yang mereka lakukan dengan negara, kemudian kewajiban-kewajiban dan hak-hak mereka. Kita selalu berupaya untuk mendapatkan revenue bagi negara yang lebih baik. Kemudian tentang isu tadi, saya pikir sah-sah saja publik untuk mengetahui hal itu. Blok B itu kan saat ini yang menjadi operatornya adalah Badan Usaha Milik Aceh. Iya. Ketika Badan Usaha Milik Aceh ini terjadi, dan siapa sih, kemana sih mereka bertanggung jawabnya? Ya pasti ke Aceh kan? Ke Aceh. Ya saya pikir ketika mekanisme yang dilakukan dengan benar, ya publik cukup bisa mengetahui tentang hal itu. Gitu. Tapi yang kalau sebatas dengan regulasi yang ada di kita, artinya yang seperti saya sampaikan tadi, yang berkontrak saat ini adalah PT PGE dengan negara Republik Indonesia untuk mengelola wilayah kerja B yang ada di Aceh Utara, dan sejauh ini belum ada perubahan komposisi saham seperti yang mereka tawarkan di awal. Iya. Apakah terjadi deal-deal mereka dengan investor-investor lain? Ya sejauh ini tidak melanggar regulasi yang ada, itu sah-sah saja bagi mereka. Apakah publik wajib tahu? Saya pikir ada mekanisme tersendiri publik untuk mengetahui itu ya. Iya, tapi publik akan tahu ya? Ya, kalau saya tidak salah mungkin bisa dikoreksi nanti. Iya. Badan usaha milik daerah itu kan dibentuk oleh kanun ya, melalui Iya. kanun atau perda. Ya artinya yang membentuk itu ya bisa menanyakan kan, seperti itu. Tapi Baik, kalau Pak. BPMA menanyakan ini kan sama dengan ketika salah satu K3S, Iya. dia menandatangani kontrak dengan negara, kemudian kita bilang uangnya dari mana sih? Iya. Kita kan nggak bisa tahu apakah dia menggunakan mekanisme investasi dari pihak lain, apakah dia menggunakan lembaga pendanaan yang lain, atau dia menggunakan kemampuan dasar dari perusahaan tersebut. Yang kita awasi adalah kerja dan pengawasan terhadap blok tersebut. Kecuali hal-hal yang menyangkut dengan investasi ini merubah komposisi sebagai operator SIP. Baik. Itu harus dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Menteri. Iya. Kemudian gini Pak, terkait tentang pembagian saham keberadaan Aceh Utara sebagai wilayah penghasil migas, bagaimana saham yang harus dimiliki? Oke. Jika blok ini dikelola oleh perusahaan bukan badan usaha milik Aceh, artinya Aceh bisa dapat minimum partisipasi interest 10%. Ya. Yang kebiasaannya itu akan dibagi 50-50 atau 50-nya ke provinsi, 50 ke kabupaten daerah penghasil. Sejauh ini 100% kepemilikan WKB ada di PT PGE, partisipasi interestnya. Kemudian keterlibatan Aceh Utara, Lok Sumawe, atau daerah lain mungkin. Itu bisa dilakukan dengan mekanisme PI-nya Aceh atau dengan mekanisme penyertaan modal seperti tadi. Balik lagi, ini adalah B2B-nya antara PEMA dengan siapa nanti BUMD yang mana. Saya pikir akan cukup sangat bijaksana dan cukup sangat fair ketika daerah penghasil juga mendapat komposisi itu. Ya, ini tergantung dari apakah keikutsertaan Aceh Utara sebagai partisipasi interest atau keterlibatan langsung dalam investasi. Ya, ini kan antara BUMD ke BUMD nih. Iya. Ya, itu adalah B2B-nya mereka kan. Iya. Ketika mereka membicarakan hal itu. Selama operatorship-nya tidak berganti, ya, negara dalam hal ini tidak begitu bermasalah terhadap hal ini. Iya. Baik, kemudian harapan dari BPMA kepada rakyat Aceh seperti apa nih Pak? Ya, harapannya kita ini jaya migas di masa lalu. Artinya waktu itu produksi kita, cadangan kita masih sangat besar. Baik. Ini berbanding terbalik dengan kondisi saat ini. Berbanding terbalik dengan kondisi saat ini artinya kita butuh cadangan-cadangan baru, mencari cadangan-cadangan baru, butuh investasi-investasi baru untuk mengembalikan Aceh di masa kejayaan migasnya dulu. Seperti contoh wilayah kerja B. Wilayah kerja B awal ditemukan sampai dengan berproduksi maksimum itu dengan cadangan 17 triliun kubik feet. Hari ini wilayah kerja B beralih kelola ke Badan Usaha Milik Aceh
melalui PT PGE dengan cadangan tersisa itu sekitar 0,3 TCF. Artinya sangat jauh. Dan makanya dibutuhkan komitmen-komitmen untuk melakukan atau mencari cadangan-cadangan baru tadi. Kemudian kita agak sedikit lambat dengan regulasi ini. Artinya regulasi mulai dari kontrak kerja blok sampai dengan dia menghasilkan hidrokarbon itu butuh waktu antara 12 sampai dengan 15 tahun. Ya harapan kita BPMA dengan kewenangan mengelola migas yang ada di Aceh, kita bisa memperpendek waktu itu sehingga multiplier efek dari kegiatan migas bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Aceh. Baik. Ya mungkin hal yang sangat sulit dan PR yang sangat besar ketika kita coba mengganti dana otsus dengan dana bagi hasil migas yang saat ini jauh selisihnya sangat besar. Ya cara mengatasinya apa? Kita harus cari lapangan-lapangan baru dan harus dikerjakan. Baik Pak, terima kasih. Mungkin untuk closing statement ada yang ingin disampaikan Pak Afrul? Closing statementnya Badan Pengelola Minyak dan Gas Aceh ini adalah historical panjang sehingga bisa terbentuk. BPMA ini bukan milik satu kelompok atau kelompok yang lainnya. BPMA ini secara psikologisnya bekerja untuk Republik Indonesia. Kenapa? BPMA ini Badan Pengelola Migas Aceh yang dibentuk untuk mengelola sumber daya migas yang ada di Republik Indonesia di kewenangan Aceh. Karena kenapa? Saya bilang secara psikologisnya sebenarnya BPMA ini bekerja untuk Republik. Karena bagian untuk Aceh yang 70% itu adalah bagian dari Republik Indonesia. Jadi menjadi tugas kami ketika kita coba melihat dan mereview mana bagian revenue yang lebih baik untuk negara. Artinya makin besar yang didapatkan oleh Republik Indonesia, makin besar yang didapatkan oleh Aceh. Ya harapan kita BPMA bisalah menjadi seperti harapan yang diinginkan oleh semua orang Aceh. Ya mudah-mudahan kritik dan saran yang membangun untuk BPMA akan terus mengalir ke BPMA untuk kebaikan kita bersama. Baik, terima kasih Pak Afrul. Semoga beberapa jawaban dari Pak Afrul dapat menjawab beberapa pertanyaan dari masyarakat Aceh di luar juga. Dan terima kasih Pak Afrul telah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Yara Official. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk menerima berita terupdate dari Yara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.